Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekali lagi saya baca yang ayat 32 saja. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Katakan amin. Oh ya, Bapak Sihombing sudah melayani kita di kebaktian pertama tadi. Saudara, kemerdekaan sejati terjadi saat kita hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Ada orang yang beranggapan bahwa merdeka berarti bebas melakukan semua hal yang kita inginkan, tanpa ada aturan, tanpa ada hukum. Itulah kebebasan. Itu salah besar. Kita perlu hukum. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika kita hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi kalau kita keluar dari hukum Tuhan, maka kita akan kehilangan kemerdekaan. Kalau kita tinggalkan hukum Tuhan, maka kita akan hidup dalam perbudakan. Di rumah saudara pasti ada hukum. Saudara punya anak-anak pasti. Ada banyak larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak kita. Bukan untuk merampas kemerdekaan anak-anak kita, bukan. Justru demi kebaikan mereka. Kalau saudara mengendarai mobil, pas di depan sekolah, itu selalu ada rambu lalu lintas. Hati-hati sekolah. Maksimal 40 km per jam. Atau maksimal 20 km per jam. Apakah rambu itu merampas kemerdekaan kita? Tidak, saya rasa. Sebab ketika kita membaca hukum itu, kita tahu bahwa hukum itu untuk kebaikan kita, khususnya anak-anak yang di sekolah. Apa maksud hukum yang diterapkan Tuhan kepada kita? Tanpa hukum, tidak akan ada kemerdekaan. Tanpa hukum yang ada adalah kekacauan, chaos. Negara-negara yang hukumnya kuat, seperti Singapura, Malaysia, Jepang, adalah negara-negara yang bagus, negara yang berkembang, negara yang maju. China, hukumnya kuat. Amerika. Tapi negara-negara yang hukumnya lemah, bahkan yang hukumnya hancur, adalah negara yang chaos, penuh dengan anarkis, kekerasan. Syria misalnya, Afghanistan, negara-negara Afrika yang berkembang, di mana hukum di sana tidak tegak. Orang bisa main hakim sendiri, maka di sana terjadi kekacauan. Jadi kalau saudara hidup di luar hukum, saudara tidak akan menemukan kemerdekaan. Ketika saudara hidup di luar hukum, saudara akan kembali kepada perbudakan. Hukum justru bukan untuk merampas kemerdekaan. Firman Tuhan bukan untuk membatasi kebebasan. Firman Tuhan justru untuk menjaga kemerdekaan saudara. Katakan amin. Hukum firman Tuhan untuk menjaga kebebasan kita. Jadi kalau saudara ingin tetap merdeka, maka saudara harus hidup dalam hukum. Kalau saudara tidak melanggar hukum, maka saudara akan menjadi orang yang paling aman. Kemana saja saudara pergi, no problem. Saudara pasti tahu musik. Saya suka musik. Musik yang paling saya suka itu jazz. Oke, jadi kalau saya main piano, pasti nge-jazz. Ya. Nah, musik ada dua aliran besar. Musik klasik, musik jazz. Musik klasik itu akurat. Jadi setiap nada tidak boleh salah. Setiap titik koma dalam nada itu harus diikutin. Jadi kalau saudara nyanyi
main Indonesia Raya pakai klasik, dengan musik klasik di Jakarta. Saudara pergi ke Papua, sama kalau klasik. Tapi jazz berbeda. Jazz itu improvisasi. Dia tidak mengikuti textbook. Dia mengikuti feel atau perasaan si pemusik. Jadi satu lagu, tapi kalau dua orang bermain berbeda. Tetapi baik klasik maupun jazz memiliki kesamaan. Mereka harus tunduk kepada harmonisasi. Harmonisasi itu hukum dalam musik. Kalau keluar dari harmonisasi, musik itu false. Kemerdekaan tanpa hukum justru akan menghancurkan harmonisasi. Hukum Tuhan bukan untuk merampas kemerdekaan. Hukum Tuhan justru untuk menjaga, melindungi kemerdekaan kita. Jadi kalau saudara ingin tetap merdeka, kalau saudara ingin tidak mau kembali kepada perbudakan, kalau saudara ingin tetap bebas, saudara harus tetap hidup di dalam satu hal penting, firman Tuhan.